Hari ini adalah pelaksanaan ritual. Ritual akan diadakan tengah malam nanti. Rejab dan murid lainnya sedang sibuk memasang tenda dan janur di tengah lapangan. Rejab dan teman seangkatannya sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk malam nanti. Rejab yang panas itu sampai lupa membuka seragamnya, sehingga membuat teman-temannya memperhatikannya. Sebagian terlihat heran, dan sebagian mentertawakannya. Rejab masih tak sadar juga dan tetap sibuk mendirikan bambu dan janur hias. Lalu saat Trah tak sengaja lewat, Rejab heran saat Trah cengengesan sambil menunjuk pada Rejab. Serius, Jab? Seketika Rejab yang malu itu kembali menutup dadanya. Pipinya merah, salah tingkah. Ya, Trah yang melihat Rejab menutup kembali dadanya itu seketika kembali berjalan mencari Komploh. Komploh sendiri beserta teman seangkatannya sedang berlatih di pendopo samping. Ya, Trah pun menemukan Komploh, dan mata Komploh juga melihat Trah. Namun Komploh tidak dapat begitu saja menghentikan latihannya, apalagi Kang Sawal sedang mengawasinya. Komploh dan teman seangkatannya sedang berlatih jurus untuk pembukaan acara pengesahan sekaligus ritual pengambilan getih malam nanti. Para murid baru sedang belajar di dalam ruangan pendopo bersama Kang Mulut. Mbah Guru sendiri sudah dari tengah malam pergi ke dalam hutan untuk meditasi. Sedangkan Gus Jumadil dan Gus Sapar sedang mengawasi kelima murid yang akan diambil getihnya termasuk Ruwah untuk mandi berendam di sendang dengan bunga 7 rupa untuk pembersihan. Itulah mengapa kesempatan untuk Trah menghampiri Komploh. Ya, Trah memberi kode agar Komploh mengikutinya. Guru, saya izin ke kamar mandi dulu. Ucap Kang Sawal mengangguk. Lalu Komploh berlari menuju ke kamar mandi. Namun saat langkah kaki Komploh sampai, Trah tak ada di sana. Dan saat Komploh hendak kembali ke pelatihan, sekluk, aduh! Seketika Komploh menoleh saat Trah melempar kerikil dan mengenai punggungnya. Trah, Komploh, mau kemana? Apa kamu tidak melihat? Aku sedang sibuk latihan. Oh, apa tidak ada sedikit waktu untukku? Memang tidak ada, bukan? Bukankah waktumu hanya ada untuk mengabdi pada Gus kesayanganmu itu? Seketika Trah menghadang jalan Komploh. Kamu cemburu? Gara-gara tadi pagi? Tidak, sudah resiko. Kamu kan tahu, aku tidak mungkin bisa menolaknya. Aku juga tidak tahu dia tiba-tiba saja menemuiku. Kamu jangan cemburu. Lagi pula, tadi pagi, dia hanya menciumku saja, tidak lebih. Komploh menatap Trah kesal. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Itu pun aku sudah berusaha menolaknya. Untung saja dia tidak marah. Tapi kamu menikmati bibir Gusmu itu kan? Loh, apa yang harus aku lakukan agar marahmu hilang padaku? Ucap Trah sembari mengedipkan mata merayu Komploh. Komploh menatap Trah serius. Kamu mau sekarang? Tidak, makasih. Kenapa? Kamu menolakku? Kamu gak kepengen? Ya pengen. Tapi ada satu hal yang sedang aku pengen banget malah. Apa itu? Boleh aku meminta sesuatu? Boleh dong. Aku akan melakukan apa saja untuk orang yang aku sayang. Katakan, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkanmu? Yakin, kamu tidak keberatan? Tentu saja tidak. Kalau begitu, bisa kamu mengambilkan kitab berwarna ungu di ruangan Gus Sapar untukku. Seketika Trah terdiam. Maksudmu, kamu nyuruh aku mencuri kitab milik Gus Sapar? Hanya meminjam. Sebentar. Hanya kamu yang bisa masuk ke dalam ruangannya dan mengambilnya. Tapi, tolong, demi kita. Aku tidak janji. Ini sangat berbahaya, tapi akan aku usahakan. Terima kasih, Trah. Seketika Komploh memeluk Trah, hingga kemudian, seketika Komploh melepas pelukannya saat Rejab tak sengaja hendak ke kamar mandi. Lanjut saja, aku hanya mau kencing. Maaf, mengagetkan. Ucap Rejab, lalu Komploh menatapnya tajam. Kemudian Rejab lanjut ke kamar mandi. Aku lanjut berlatih.
Iya, semangat. Hmm, hmm. Ya, setelah keduanya saling mengecup bibir, Komploh kembali berlatih. Trah sendiri hendak kembali ke kamarnya. Namun saat hendak melangkah, set, seketika Rejep menghadangnya. "Eh, ada apa, Jep?" "Jangan coba-coba berani mencuri apapun di ruangan guru." Dek. Seketika Trah terkejut dengan ucapan Rejep. Rupanya Rejep menguping pembicaraan Komploh dan Trah. Tenang saja, aku tidak akan mencuri. Aku hanya meminjam. Lagi pula, tanpa mencuri pun, dengan hanya merayu dan menyerahkan boolku, aku dengan mudah mendapatkan kitabnya. Sep, ucap Trah langsung pergi meninggalkan Rejep yang terdiam. Ya, tak lama kemudian, dari jauh, Rejep yang penasaran dengan kondisi Ruah yang sedang berendam itu, kini mencoba mengecek Ruah yang masih berendam di sendang. Namun begitu Rejep sampai di sendang, tak ada satupun murid di sana, hanya ada sisa taburan kembang di dalam air sendang. "Nyari siapa?" "Duh, Gus." Seketika Rejep terkejut saat Gus Jumadil tiba-tiba saja di belakangnya. "Kamu mencari Ruah?" Iya Gus." "Mulai sekarang, kamu tidak perlu menjaga Ruah. Luka dalamnya sudah pulih. Biarkan dia kembali ke kamarnya. Karena kedepannya, setelah Mbah Guru menghisap getihnya, akulah yang akan sering memakainya." Dek. Seketika Rejep terkejut dan merasa kesal, namun hanya bisa diam. Namun dalam diamnya, Rejep tidak akan membiarkan Gus Jumadil menikmati Ruah seperti dia menikmati Trah. Sore hari kemudian, sore ini Mbah Guru baru saja pulang dari bersemedi. Lalu Mbah Guru memanggil semua, baik pengurus maupun pelatih, dan berkumpul di pendopo. Entah apa yang mereka sedang bicarakan. Yang jelas, Rejep dan temannya yang sedang berlatih itu tak sengaja memperhatikan dari jauh. Lalu tiba-tiba terdengar Gus Jumadil dan Kang Mulut sedang berdebat. Kemudian tiba-tiba kedua guru padepokan itu saling serang dan bertarung. Dan anehnya, Mbah Guru tak melerainya. Pertarungan keduanya membuat Rejep dan murid lainnya memperhatikan keduanya. Bahkan Trah tiba-tiba saja keluar dari kamarnya. Namun kemana Ruah? Kenapa Rejep tak melihatnya? Begitu juga dengan Komploh. Ya, Rejep yang penasaran itu mencarinya. Ya, Rejep berjalan menuju kamar Ruah sendiri, yaitu kamar lumbung. Rejep penasaran apa yang sedang dilakukan Ruah. Itu karena calon murid yang lain yang sudah ditandai semua sedang berlatih di samping pendopo. Meski Rejep tahu jika para murid itu tidak bisa konsentrasi dan fokus berlatih karena ketakutan menjelang nanti malam, ya, Rejep melewati samping pendopo. Dan saat melewati gang di samping pendopo, Rejep mendengar percakapan murid-murid yang sudah ditandai oleh Mbah Guru. "Gimana caranya kabur dari sini? Aku takut, sumpah." "Pasrah saja. Aku gak nyangka akan bernasib apes seperti ini. Aku menyesal. Tahu gitu, aku menolak saat orang tuaku memasukkanku ke sini." Ya, entah mengapa langkah kaki Rejep terdiam beberapa saat. Akankah Rejep melawan peraturan padepokan ini? Karena kedepannya, akulah yang akan sering memakainya. Seketika Rejep tiba-tiba mengingat ucapan Gus Jumadil. Ya, Rejep tak terima, Rejep tak rela. Baru kali ini Rejep tak tega dan tak ingin melihat seorang murid yang akan dieksekusi. Membayangkan pun Rejep tak sanggup. Ya, Rejep tak ingin Ruah mengalaminya. Rejep kembali melangkah, dan begitu Rejep sampai di kamar lumbung, Ruah tak ada di kamarnya. Seketika Rejep panik. Namun saat Rejep baru saja keluar dari kamar Ruah, Rejep melihat Ruah baru saja berjalan berdua dengan Komploh. Seketika Rejep menghampiri keduanya. "Dari mana kalian?" "Kepo," ejek Ruah sembari cengengesan. Dan ketika melihat ekspresi Rejep kesal, Ruah yang usil itu seketika menarik dan merangkul Komploh yang membuat Komploh terkejut heran. "Ruah, lepas. Apa-apaan kamu?" ucap Komploh hendak melepas rangkulan Ruah. Namun Ruah yang kuat itu menahannya. Dan begitu Rejep hendak loncat, ploh, dek, Trah, set. Seketika Komploh panik dan mendorong Ruah saat Trah memergoki Ruah memeluk Komploh. Komploh seketika mengejar Trah dan kini Ruah kabur dan Rejep mengejarnya. "Tunggu." Ya, Ruah berlari menuju kamarnya. Lalu Rejep masuk. Dan begitu masuk, Ruah membuka baju dan celananya yang membuat Rejep mengalihkan pandangannya. "Kenapa lo? Bukannya lo udah pernah lihat badan gue?"
Bukannya pas gue pingsan kemarinan lo yang rawat? Ya, tapi nggak seterbuka itu. Cepat pakai celana. Gerah. Kenapa sih? Sama-sama cowok juga. Lagi pula, bukan kalau sudah terbiasa melihat isi dalam laki-laki, termasuk lubang kerutnya. Bukankah lo juga udah pernah merasakannya? Tutup mulutmu, ucap Rejab seketika dengan terpaksa menatap Ruah. Lah, emang lo masih perjaka? Jawab dulu pertanyaanku tadi. Sedang apa kamu berdua sama Komplo, hah? Oh, yang jelas tidak sekotor pikiran lo. Lo pikir ngapain? Lo pikir kita ngelakuin sama dengan apa yang dilakuin junjungan lo? Ruah. Apaan sih? Mau tahu aja. Gak usah kepo deh. Daripada lo nanya aneh-aneh, mending lo pinjemin gue pedang ulo ireng yang ada di kamar lo. Dek. Untuk apa? Pedang itu tidak boleh digunakan untuk sembarangan. Pedang itu juga bukan untuk bertarung, tapi untuk berburu. Justru gue pengen berburu. Tidak. Kenapa? Mbah Guru berpesan dan memperbolehkan gue belajar dengan siapapun, bebas. Mau itu senior maupun guru langsung. Kalau lo nggak mau, ya udah, gue minta ajarin suhu bagian pedang-pedangan, yaitu Kang Mulut. Dek. Seketika Rejab kesal. Ya sudah. Yes. Ya, Rejab pun menurut saja. Lalu keduanya berjalan ke kamar Rejab dan begitu sampai, Rejab melihat pedangnya menghilang. Kemana pedangku? Lah, mana gue tahu? Kamu yang mengambilnya ya? Sembarangan lo nuduh gue. Rejab duduk bersila, lalu memejamkan matanya. Ruah seketika langsung ikut berjongkok, namun memperhatikan Rejab sembari senyum-senyum sendiri. Dan begitu mata Rejab terbuka, dek. Ngapain kamu liatin aku kayak gitu? Lo kalau lagi panik, terus mode serius kayak gini, cakep. Seketika Rejab langsung salbrut, namun pura-pura cuek. Jangan merayuku, aku laki-laki. Oh, siapa bilang? Aku rasa laki-laki juga butuh rayuan. Simpan saja rayuanmu. Lebih baik kita belajar yang lain saja. Pedangku sedang di tangan orang lain. Kok bisa? Di tangan siapa? Kenapa bisa lepas dari tanganmu? Itu kan punyamu. Pedang itu bisa pergi dengan sendirinya ketika ada orang yang lain yang membutuhkannya. Gimana? Gak ngerti gue. Intinya, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengambilnya. Ruah bingung. Rejab, Ruah ada bersamamu? Iya, dia di sini. Ada apa nyari gue? Kang Mulut memanggilmu beserta 5 murid lainnya. Dek. Ya, Ruah dengan ekspresi diam itu seketika pergi meninggalkan Rejab. Dan begitu langkah kaki Ruah hendak keluar pagar, Ruah. Seketika Ruah terkejut saat telapak tangan Rejab menyentuh pelan dadanya. Pergilah. Ya, Ruah pun pergi. Entah kenapa jantung Ruah berdetak saat merasakan telapak tangan Rejab baru saja yang menyentuh dadanya. Tapi tak hanya suatu detakan yang Ruah rasakan, melainkan ada sensasi panas yang seperti merasuk ke persendian tubuhnya. Entahlah, Ruah tak paham apa itu. Yang jelas Ruah penasaran. Ada apa? Mbah Suro memanggilnya. Dan begitu sampai ruangan Mbah Suro, 5 teman Ruah sudah ada di sana. Masuk, ucap Mbah Guru. Ruah seketika masuk dan gabung dengan yang lain. Mbah Guru pun memberi sebuah minuman pada semua. Dan begitu semua meneguknya, kelimanya muntah, kecuali Ruah. Namun entah mengapa Ruah sengaja memuntahkannya, sekalipun tak mual sama sekali. Di ruangan Gus Sapar, di ruangan Gus Sapar sendiri, Gus Sapar sedang berlatih di halaman yang ada di belakang kamarnya. Dengan membawa pedang dan melakukan gerakan memutar-mutar pedangnya, Gus Sapar tampak serius. Jujur, meskipun Gus Sapar juga ingin mencicipi getih Ruah, namun Gus Sapar tak terlalu ingin berebut dan bersaing dengan rekan seperguruannya. Dan entah mengapa, aroma getih Trah lebih menggoda penciumannya, meski tak sepekat saat awal kehilangan keperjakaannya. Namun Gus Sapar sangat menyukainya. Pantas saja dia lebih laris dan sering dipakai oleh teman seperguruannya, terutama Gus Jumadil. Tak hanya menyukai aroma getihnya, namun Gus Sapar juga menaruh hati pada Trah. Entah kenapa wajah ramah, sikap hangat, serta ekspresi pasrahnya saat Gus Sapar menggempurnya itu tampak begitu menggairahkan di mata Gus Sapar. Itulah poin plus yang membuat Gus Sapar lebih memilih Trah daripada murid yang lain.
Sekalipun lubang terah sudah tak layak pakai, tapi hisapannya luar biasa, masih terasa. Tak lama kemudian, pintu ruangan Gus Sapar terdengar diketuk. Gus Sapar yang penasaran itu pun membukanya. Cekrek. Terah, ada apa? Boleh Terah masuk, Gus? Ucap Terah sedikit gugup, campur takut. Namun harus tetap santai agar Gus Sapar tak curiga. Tentu saja, masuk. Ucap Gus Sapar tersenyum senang. Brak, pintu ruangan pun tertutup. Terah duduk di bawah sembari merunduk tak berani menatap wajah Gus Sapar. Terah, duduk di atas. Perintah Gus Sapar menyuruh Terah duduk di kursi. Baru kali ini Gus Sapar mengizinkan murid duduk sejajar dengannya. Dan hanya pada Terah murid sekaligus selir kesayangannya. Terah pun duduk di kursi. Gus, ada apa Terah? Ucap Gus Sapar menggenggam tangan Terah. Apa Gus sedang sibuk? Hanya sedang berlatih, tapi kedatanganmu tidak menggangguku sama sekali. Ada apa? Katakan. Maaf, kalau Terah lancang, apa boleh Terah belajar kitab dengan Gus? Kenapa kamu tiba-tiba ingin belajar kitab? Bukannya kata Mbah Guru semua murid wajib belajar kitab ataupun jurus dan diharuskan selalu aktif bertanya pada senior ataupun guru. Benar, tapi tergantung tingkatan dan kitab apa yang ingin kamu pelajari. Memangnya kamu ingin belajar kitab apa? Seketika Terah panik. Tidak mungkin Terah langsung meminta kitab ungu seperti yang dimaksud Komploh. Terah ingin belajar kitab pelangi. Iya, supaya bisa mempelajari jurus Kama Sutra dan bisa memuaskan Gus. Begitu. Tanpa mempelajari, kamu sudah memuaskanku, Terah. Sejujurnya, tidak semua murid yang wajib mempelajari kitab itu. Tapi karena kamu adalah salah satu murid yang ditandai dan menjabat sebagai selirku, maka kamu bisa mempelajarinya. Terima kasih, Gus. Ya, Gus Sapar pun mengambil sebuah kitab pelangi, lalu kembali duduk. Sini, duduk sebelah Gus. Ucap Gus Sapar menepuk kursi, mengajak Terah duduk di sampingnya. Terah gugup. Apalagi ketika Gus Sapar menarik pinggangnya yang membuat keduanya duduk begitu mepet. Lalu Gus Sapar membuka kitab pelangi dan memberikannya pada Terah. Terah bingung harus memulai dari mana. Baca. Kamu bisa membacanya kan? Iya Gus. Baca. Dan Gus sembari berlatih. Jika ada yang kamu ingin tanyakan, tanyakan saja. Aku akan menjawab sembari berlatih. Iya Gus. Ya, Terah pun membaca kitab pelangi. Sedangkan Gus Sapar berlatih sembari diam-diam memperhatikan Terah dari halaman belakang. Gus Sapar tersenyum ketika melihat Terah geleng-geleng kepala sembari membaca kitabnya. Sesekali wajahnya mengernyit dan tersenyum cekikikan. Gus Sapar paham pasti Terah sedang membayangkan adegan yang tidak-tidak dalam kitab itu. Dan bagaimana jika harus mempraktekkannya? Padahal Gus Sapar tidak tahu jika Terah sedang membayangkan bercinta dengan Komploh dengan jurus-jurus yang ada dalam kitab itu. Terah, iya Gus. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Gus, itu apa? Ada yang bikin Terah bingung. Apa yang membuatmu bingung? Ucap Gus Sapar, kini tiba-tiba berjalan mendekati Terah. Ini Gus, jurus naga terbang. Langsung saja kita praktekkan. Set. Oh. Ya, Gus Sapar tiba-tiba menarik pinggang Terah dan melemparnya ke udara dengan entengnya. Lalu Gus Sapar terbang menyusul Terah dengan gerakan berputar seperti naga dan terbang mengelilingi Terah. Terah heran, tubuhnya seperti melayang terkena putaran angin dari Gus Sapar. Lalu seketika mulut Gus Sapar seperti hendak menggigitnya, padahal sedang melucuti pakaian Terah hingga jatuh ke udara. Seketika Terah malu saat tubuhnya terlihat polos di udara. Meski Gus Sapar sudah pernah mencicipinya, namun Terah tetap saja merasa tak nyaman. Hingga kemudian, tubuh Gus Sapar meliuk-liuk seperti ular naga yang melilit tubuhnya memutar-mutar yang membuat Terah kegelian, geli-geli nikmat, dan akhirnya Terah mulai bergairah. Hingga kemudian dari luar halaman kamar Gus Sapar, Gus Jumadil tak sengaja melihat keduanya. Lalu Gus Jumadil mengambil sebuah kayu bakar yang kebetulan ada di depan halaman kamar Gus Sapar, kemudian melemparkannya.
ke Gusapar hingga kemudian pluk. Seketika Trah terkejut saat hampir saja sebuah kayu menghantamnya. Namun untung Gusapar segera melindungi dan berhasil menghindari lemparan kayu tersebut. "Jangan kau pikirkan kelakuan mesummu saja, pikirkan ritual nanti malam," teriak Gus Jumadil dari luar halaman. "Tak sedikit pun aku tertarik dengan ritual nanti malam. Berebut saja dengan yang lain," ucap Gusapar terlihat marah. Lagi engas-engasnya malah diganggu. "Tertarik atau tidak tertarik, kau harus tetap menjalani ritual dan menyiapkan diri. Mbah Guru menyuruh kita berkumpul saat ini juga." Ucap Gus Jumadil berjalan meninggalkan keduanya. Tubuh Trah gemetaran ketakutan saat melihat ekspresi marah Gusapar yang menyeramkan. Beruntung Gusapar segera buru-buru tersenyum di depan Trah dan menurunkan tubuhnya yang masih polos itu hingga kemudian seketika Trah terdiam saat Gusapar mengecup bibirnya, lalu kemudian melepasnya sembari mengelus pundaknya dengan mesra. "Aku tinggal dulu ke ruangan Mbah Guru. Lanjutkan belajarmu." Iya Gus." Ya, Gusapar pun pergi ke ruangan Mbah Guru. Trah mengelus dada lega. Lalu Trah yang baru ingat sesuatu itu mencari sebuah kitab. Namun Trah tak menemukan kitab ungu yang dimaksud Komploh. Hingga saat mata Trah melihat ke meja yang ada di samping tempat tidur Gusapar. Ya, Trah tersenyum. Di lapangan belakang waktu menjelang maghrib atau sandikala, Ruah dan kelima murid yang sudah ditandai itu kini duduk berjajar di kursi singgasana kayu yang sudah dihiasi oleh bunga dan janur. Ruah duduk di paling ujung. Ruah dan kelima murid itu kini hanya memakai celana dalam kain berwarna putih tipis yang menutupi kemaluan mereka. Semuanya kini sedang menunggu ritual sampai malam nanti waktunya tiba. Dan jika kelima murid yang lain sedang duduk cemas dan ketakutan, berbeda dengan Ruah yang tetap tenang. Lalu tak lama kemudian datang Kang Sawal bersama Komploh yang datang membawa lagi-lagi minuman. Minuman kali ini berbeda dengan minuman yang diberikan Mbah Guru di ruangannya tadi. Mata Komploh dan Ruah saling menatap tajam. "Minum air doa ini," perintah Kang Sawal pada semua murid termasuk Ruah. Lalu Komploh memberikan satu persatu mulai murid yang paling ujung. Murid pertama pingsan setelah minum ramuan dari Komploh. Semua panik namun tak dapat menolak hingga kemudian semua murid pingsan satu persatu berurutan. Dan begitu giliran Ruah yang meneguknya, dek. Ya, Ruah pun tumbang. "Biarkan mereka." "Ya Guru." Ya, Komploh pun pergi. Namun sebelum Komploh pergi, Komploh sempat menoleh, lalu melihat Ruah yang mengedipkan mata pada Komploh. Tapi begitu menyadari Rejab hendak melewati lapangan, Ruah kembali memejamkan matanya. Di ruangan Gusapar, masih di ruangan Gusapar sendiri, setelah Gusapar baru saja menghadap Mbah Guru, Gusapar kembali ke ruangannya. Dan begitu Gusapar masuk, seketika Gusapar tersenyum saat melihat Trah sedang tanpa sehelai benang pun itu, sedang memakai pedangnya dan berputar-putar seperti gerakan menari sembari melenggak-lenggok, seolah memancing kejantanan Gusapar. Seketika Gusapar mengambil pedang lainnya dan menghampiri Trah. "Gus, Suara pedang terdengar nyaring di dalam kamar Gusapar. Gusapar menyerang Trah dengan serangan halus, namun meski halus membuat Trah kewalahan melawannya. Padahal Gusapar tak sungguh-sungguh menyerangnya, itu karena Gusapar tak akan membuat Trah terluka. Dan saat Trah tak sanggup lagi menangkis pedang Gusapar dan jatuh terjongkok di depan Gusapar. Seketika Trah memejamkan matanya saat ujung pedang Gusapar hampir saja menyentuh mukanya. "Buka matamu." Dan begitu Trah membuka matanya, seketika pedang itu berubah jadi ujung falcon yang kini tepat menunjuk bibirnya. Seketika Trah tersenyum lega hingga kemudian, kali ini Trah yakin Gus yang akan kalah. Trah. Seketika pedang di tangan Gusapar jatuh ke tanah saat Gusapar merasakan jurus lintah penghisap darah yang dikuasai dan dipraktekkan langsung oleh Trah yang tak hanya mampu menyedot pedang daging Gusapar, tapi seakan menyedot nyawanya membawa ke singgasana kenikmatan. Bahkan saat Gusapar berusaha melepasnya, kesusahan hingga kemudian Gus kalah. Trah, Gus sayang sama kamu.
hari ini akhirnya malam yang dinantikan oleh para guru-guru di Padepokan, yaitu malam ritual pengambilan getih para murid spesial. Kelima murid masuk Ruah sudah bangun dari pingsannya, kecuali Ruah yang hanya berpura-pura tidur. Semua murid-murid lainnya dan juga para guru di Padepokan sudah siap, tinggal menunggu Mbah Suro yang datang. Dan begitu Mbah Suro datang, semua pun bersiap-siap. Di depan sana sudah ada ayunan pengantin yang sudah dihias bunga sebagai tempat pengantin tumbal dieksekusi. Mbah Suro menyalakan lonceng, lalu duduk bersila diikuti semua murid, tak terkecuali para guru di Padepokan, kecuali murid pengantin yang akan diambil getihnya. Mbah Suro membaca mantra, suasana hening, meski ada semilir angin diterangi cahaya bulan purnama. Trah yang setiap mengikuti prosesi ritual itu jujur selalu mengingat-ingat kejadian yang sama ia rasakan. Rasanya sakit luar biasa, tapi Trah hanya bisa menerimanya. Lalu Komploh dari barisannya memperhatikan Trah. Ya, dan kebetulan Trah menoleh. Lalu Komploh memberikan isyarat dan senyuman agar Trah tenang dan bersabar. Dan ketika Trah dan Komploh sedang asik komunikasi lewat mata, dari tempat para guru sendiri, Gus Sapar diam-diam memperhatikan Trah yang sorot matanya tertuju pada Komploh. Ya, Gus Sapar masih diam, namun jangan salah, ia diam-diam tapi sedang memantau. Ya, setelah Mbah Suro selesai membaca mantra, murid yang mendapat giliran pertama pun dipanggil. Murid itu pun tampak gemetaran saat berjalan menuju ayunan pengantin. Dan begitu murid itu duduk sembari berpegangan tali ayunan, Mbah Suro beranjak dari duduknya dan menghampiri murid tersebut. Lalu membuka celana dalam putih murid tersebut. Semua melihatnya, lalu Mbah Suro dengan perlahan mengangkangkan kedua kaki dan menguncikan kakinya di sandaran kursi ayunan sehingga semuanya dapat melihat lubang murid itu. Lalu para guru mendekat. Saat Mbah Suro mencipratkan air bunga pada lubang murid itu, kemudian Mbah Suro mengeluarkan miliknya. Seketika sang murid yang hendak dieksekusi itu terkejut saat barang Mbah Suro yang sudah tua itu namun masih kuat berdiri, bahkan besar, kencang, dan panjang. Tak ada keriput sama sekali, yang membuat semua ketakutan, termasuk Ruah. Meski mencoba santai, namun ngilu juga. Semua guru mendekat, dan begitu ujung daging keras itu menempel, srut, srut. Ampun, Bang! Mbah Suro langsung mencabut miliknya. Lalu lubang yang ditembus tanpa pelicin hanya air itu seketika mengeluarkan muncratan getih ke segala arah. Mbah Suro lalu duduk berjongkok di antara kedua paha murid itu hingga kemudian Mbah Suro menghisap getih murid itu dan setelah bersih dilahapnya, Mbah Suro kembali memasukinya lagi. Getih itu keluar lagi saat Mbah Suro mengeluar masukkan miliknya. Murid itu menjerit kesakitan. Ruah, Trah, dan murid lainnya tak tega melihatnya, yang ada marah dan kesal. Dan begitu Mbah Suro keluar dan selesai memakainya, bruk, Mbah Suro membuang murid itu ke tanah lapang yang berumput. Dan dengan keadaan tubuh lemas dan masih mengangkang, para guru itu terbang menghampiri tubuh murid itu dan berebut menghisap sisa-sisa getih murid itu, kecuali Gus Sapar yang entah mengapa tetap diam di posisinya, yang membuat semua murid heran. Ruah membatin dalam hati, benar-benar seperti binatang. Tak hanya Ruah, namun juga Komploh dan pastinya murid lainnya, kecuali Rejeb, yang meski tak menunjukkan ekspresi kesal dan paniknya seperti murid lain, namun Rejeb hanya tertunduk. Singkat cerita, ritual itu terus berlanjut, terus menerus, tanpa jeda, dan bergilir satu persatu sampai murid kelima. Dan begitu kini giliran Ruah, giliranmu nak. Seketika Ruah yang awalnya percaya diri itu, kini nyalinya menciut. Namun Ruah tak boleh takut dan tak boleh jadi pengecut. Ruah berjalan perlahan menuju ayunan pengantin. Dan begitu Ruah duduk dan tak sengaja tatapan matanya melihat Rejeb, Rejeb melihatnya. Jika dari tadi Rejeb hanya merunduk, namun ketika giliran Ruah, Rejeb tak sedikit pun mengalihkan pandangannya pada Ruah. Ruah pun mengabaikan pandangan matanya pada Rejeb. Ya, Mbah Suro tak sabar merasakan getih termanis dari getih-getih sebelumnya. Tak hanya Mbah Suro, lidah para guru-guru lain pun sudah tak tahan untuk berebut menghisap sisa-sisa Mbah Suro tanpa Mbah Suro menyentuhnya. Ruah tanpa dikomando membuka sininya sendiri. Set.
Kini Rejep melihat isi dalam celana Ruah yang dari kemarin sengaja ia hindari. Namun malam ini tak hanya Rejep yang melihatnya, tapi semua. Ruah duduk tanpa diperintah, dan begitu Ruah membuka selangkangannya dan mengunci kedua kakinya pada tali ayunan, ya, lubang itu terekspos oleh sinar rembulan yang membuat berkali-kali ludah Rejep tertelan. Rejep tampak gelisah, apalagi saat Ruah menatapnya. Lalu begitu Mbak Suro mendekat dengan miliknya yang sudah menunjuk tegang, lalu seperti biasa mencipratkan air bunga, dan sorot mata Ruah yang awalnya menatap Rejep kini berpindah pada Komploh. Lalu Komploh mengangguk yang membuat Rejep curiga, dan begitu ujung palkon Mbak Suro menempel, ah, kenapa bisa sesusah ini? Benar-benar getih istimewa, getih spesial dari yang spesial. Perlu ekstra usaha untuk memecahnya. Ya, Mbak Suro penuh effort dan merasa kesulitan dalam menembus bibir lubang Ruah. Ruah membatin dalam hati. Dasar aki-aki gak tahu diri, aki-aki bau tanah. Lo pikir lo bisa jebol perjaka gue? Jangan ngimpi. Gak sia-sia gue ngamalin amalan gembok silit. Kita lihat aja seberapa sakti lo ngelawan gue. Mana? Gak kerasa. Ucap Ruah songong, mentertawakan Basuro dari dalam hati tanpa ia sadari. Basuro membaca mantra. Ya, Ruah memang sebelumnya mengamalkan amalan gembok silit. Tapi jangan lupa, gembok juga ada kuncinya. Dan mudah saja Basuro membaca mantra pemanggil kunci gembok silit tersebut. Sembari membaca mantra, sembari terus berusaha mendorong lubang Ruah. Ruah mulai panik. Ketika yang tadinya tak terasa apa-apa itu, kini mulai terasa sesuatu yang menyentuh kulitnya. Lalu lambat laun terasa tumpul mengeras. Kemudian lama-lama sensasi panas seperti terbakar hingga kemudian tidak. Seketika Rejep merundukkan wajahnya tak berkutik saat melihat Ruah jebol juga. Air liur Rejep menetes saking harumnya aroma getih Ruah yang menembus penciumannya. Dan begitu Mbak Suro mencabut dan menghisap getih Ruah, terjadi pertarungan antara para guru-guru karena hendak berebut getih manis dan harumnya Ruah, kecuali Gusapar yang justru berusaha memisahkan. Keadaan keos, benar-benar kacau. Dan begitu Mbah Suro kembali hendak memasukkan miliknya, "Bruk, Mbak Guru!" teriak Gus Jumadil terkejut. Seketika pertarungan terhenti saat melihat Basuro tiba-tiba jatuh tergeletak tak sadarkan diri. Gusapar seketika menghampiri Basuro, sedangkan yang lain bukannya panik membantu Mbah Guru, yang lain malah berebut menghisap getih sisa-sisa Mbah Guru pada lubang Ruah. "Guru!" teriak Gusapar saat melihat Basuro mengeluarkan cairan busa dari mulutnya. Dan belum saja hilang rasa paniknya, tiba-tiba Gus Jumadil tiba-tiba tumbang, diikuti yang lain yang membuat Gusapar baru menyadari. Bukannya getih segar dan manis yang didapat, namun getih beracun. Dan begitu Gusapar memperhatikan Ruah tersenyum pada Komploh, hingga kemudian, "Kabur!" teriak Komploh berlari menghampiri Trah, lalu mengkomandokan semua murid untuk kabur. Kurang aja. Seketika Gusapar bingung harus mengejar para murid atau mengejar Ruah yang masuk ke hutan. Awalnya Gusapar hendak menangkap dan menahan semua murid dengan jurus pagar gaib agar semua murid tidak bisa kabur. Namun kekuatannya belum sempurna karena dari tadi ia tak ikut meminum getih para murid. Meski kekuatannya tak bertambah, setidaknya dia tak mati konyol. Gusapar baru menyadari jika murid-murid mulai memberontak. Dan jika dilihat dari kecurigaan Ruah saat menatap Komploh tadi, sudah pasti Gusapar menuduh Komploh dan Ruah dalang di balik kejadian ini. Ya, lebih baik Gusapar mengejar Ruah terlebih dahulu yang kabur ke dalam hutan. Gusapar berniat menghabisinya. Setelah itu Gusapar akan menghabisi Komploh sebagai target selanjutnya dan akan merebut Trah lagi darinya. Ya, Gusapar pun masuk ke dalam hutan, namun Ruah cepat menghilang. Harusnya dia lelah dan tidak bisa berjalan. Namun mengapa dia masih bisa menghilang? Gusapar membaca-baca, lalu dia tersenyum. Raganya boleh saja tak nampak, namun aroma getihnya dapat tercium jelas. Set, Gusapar terbang menyusuri hutan yang gelap. Aroma getih Ruah semakin tajam hingga kemudian, set,
Gus, mau kemana kamu? Seketika Ruah ketakutan saat Gus Sapar tiba-tiba berubah bentuk menjadi makhluk berbulu dengan kuku-kuku di jari tangannya yang memanjang dan taring yang tajam. Rupanya makhluk-makhluk ini adalah jelmaan siluman para guru. Dan begitu Gus Sapar hendak menerkam, lagi-lagi makhluk itu kembali datang. Jika memang dia salah satu guru, lantas jelmaan siapakah sebenarnya makhluk itu? Sedangkan Ruah yakin semua gurunya sudah mati setelah menghisap getih beracun akibat ramuan dari komploh yang ia minum. Seketika makhluk besar berbulu bermahkota yang biasa menolong Ruah itu menendang jelmaan Gus Sapar sampai terpental jauh tak terlihat. Lalu kini makhluk itu menghampirinya dengan wajah marah. Lo mau apa? Siapa lo sebenarnya? Oh, teriak Ruah saat tangan besar berbulu itu mendorong tubuh Ruah sampai Ruah terjatuh ke semak-semak di dedaunan kering. Lalu mata apinya menatap Ruah dengan mulut yang masih terbuka menunjukkan taringnya yang tajam. Ruah jadi penasaran, mengapa makhluk ini malah diam? Sorot mata yang awalnya merah api itu kini berganti menjadi kuning menyala. Apa yang kamu minta? Apa kamu ingin memakanku? Jadi, lo golongan dari mereka yang mengincar getih gue. Kenapa gak lo lakuin sebelumnya saja? Jadi selama ini, lo nolongin gue bukan karena tulus. Oh iya, gue lupa. Lo kan makhluk halus. Mana mungkin tulus. Jadi, lo cuma ngincar getih gue. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo, gue udah pasrah. Mau nolak pun percuma. Lo bakal tetap ngabisin gue. Ayo, kenapa lo diem aja? Lo demit apa bukan sih? Gak ada serem-seremnya. Gue juga jadi gak ada takut-takutnya sama lo, ucap Ruah meski dalam hati takut juga. Siapa lo sebenarnya? Seketika Ruah yang penasaran itu memperhatikan makhluk itu dengan seksama, dari atas sampai bawah, dan dari bawah sampai atas. Dan begitu sorot mata Ruah menatap dada makhluk itu, Rejep. Ya, sekalipun dada itu tertutup bulu, namun Ruah masih dapat melihat tato yang ia gambar sendiri di dada itu. Jadi lo, kenapa lo gak bilang dari tadi? Oh, gue tahu. Lo takut ngisep darah gue. Dan bernasib seperti mereka. Oh, Jep, kalau gue tahu itu lo, udah gue kasih dari tadi. Lo gak usah takut. Getih gue akan berubah jadi tawar ketika gue rela dan ikhlas menyerahkannya pada orang yang gue mau. Ya, Ruah pun berjalan mendekati makhluk raksasa itu dan menyuguhkan bokongnya pada makhluk berbulu itu. Air liur makhluk itu bercucuran. Aroma sedap getih Ruah begitu menggoda dan hanya dengan satu tangan kiri besar makhluk itu mampu mengangkat tubuh Ruah. Ruah terkejut ketika tubuhnya kini berayun di tangan makhluk raksasa bak Titan dan kurcaci. Lalu Ruah melihat batang besar raksasa itu. Ruah ketakutan, namun ujung jari Rejep mengelus kepala Ruah. Lalu tangan kanannya mengangkat Ruah seperti boneka, kemudian menurunkannya hingga kemudian Bayangkan, lubang sekecil itu harus melahap benda yang besarnya luar biasa. Rasanya bibir lubangnya retak, meregang dan terasa sobek. Namun Ruah rela. Getih dari lubang itu seketika keluar. Tangan Ruah berpegangan bulu-bulu di tubuh makhluk itu. Dan di dalam kesakitannya, Ruah yang tak berani mengintip kondisi lubangnya saat ini itu heran mengapa bisa masuk dan mengapa Ruah tak mati padahal tubuhnya terasa terbelah. Ini gak masuk akal, tapi masuk bool. Getih Ruah mengucur deras, namun bukannya makhluk itu mencabut batangnya dan menghisap getih yang keluar dari lubang Ruah, makhluk itu mendekatkan wajahnya dan ya, taring itu menancap di leher Ruah dan getih segar keluar dan masuk ke dalam hisapan makhluk besar itu. Hisapan dan genjotan serta ayunan membuat Ruah merasa tersiksa hingga kemudian saking kuatnya kedua tangan Ruah sampai mencabut bulu makhluk itu. Ya, Ruah yang mengatur nafas itu terkejut ketika bulu-bulu di tubuh makhluk itu mulai menghilang. Bahkan batang yang masih di dalam itu
perlahan mengempes dan keluar dengan sendirinya. Lalu tubuh itu perlahan-lahan mengecil hingga kemudian bruk, Ruah terjatuh saat makhluk itu berubah menjadi sosok Rejab. Ruah, maafkan aku. Aku terpaksa menghisapmu karena aku membutuhkannya untuk kekuatanku melawan Gusapar. Sudah pasti dia akan mengejar dan mencelakai Komploh. Lo gak hanya ngisep, tapi lo udah make gue. Gimana? Enak? Rejab tak menjawab dan hanya tersenyum salting. Hingga kemudian, Rejab seketika menggendong Ruah dan membawanya terbang. Aku akan mengobati dan membersihkan tubuhmu. Di perbatasan desa sendiri, ketika semua murid berhasil kabur, namun entah mengapa, Trah dan Komploh masih bertahan. Trah merasa aneh. Aneh, perasaan kita tadi udah lewat sini. Kamu lupa jalan desa? Kita harus buru-buru sebelum matahari terbit. Kita harus segera keluar dari wilayah padepokan ini. Tidak, aku ingat betul. Aku sudah terbiasa menjual hasil kebun ke pasar desa. Dan aku yakin yang kita lewati benar. Atau jangan-jangan... Mau kemana kalian? Gus, Trah, minggir. Set, Trah. Ya, Komploh kini bertarung melawan gurunya. Trah panik, apalagi ketika Gusapar menggunakan ajian pecah rogo yang bisa membelah diri menjadi 9 bayangan yang membuat Komploh bingung. Hingga saat ke-9 bayangan itu hendak menyerang Komploh. Ruah, seketika Trah terkejut ketika Ruah datang bersama makhluk berbulu besar menyeramkan yang tiba-tiba menghisap bayangan Gusapar satu persatu dan memasukkan ke dalam mulutnya dan menyisakan raga aslinya yang kini berubah menjadi sosok yang sama menyeramkan. Kedua makhluk itu bertarung di angkasa. Sesekali keduanya berubah menjadi api. Lalu api itu berjalan menuju arah padepokan hingga saat kedua api itu jatuh dan masuk ke dalam padepokan. Duar. Sebuah api terlihat meledak dari pendopo yang membuat Ruah, Trah dan Komploh panik. Kemudian ketiganya berlari menuju pendopo dan begitu sampai, pendopo sudah rata dilalap api. Rejab! Cepat pergi dari tempat ini. Hanya terdengar suara, namun tak ada wujudnya. Jab, kalau gue pergi, lo juga harus pergi. Kita tinggalkan tempat ini sama-sama, ucap Ruah. Maaf, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku harus tetap menjaga tempat ini sampai kapanpun. Aku dan kalian berbeda. Beda apanya? Lo manusia apa bukan sih? Keluar lo, jangan beraninya sembunyi. Pokoknya gue gak mau pergi kalau lo gak pergi juga dari sini. Maaf. Ruah, sudahlah, lebih baik kita segera pergi dari sini. Iya Ruah, gak bisa. Kalian tidak setia kawan. Tapi dia bukan kawan kita. Dek. Iya, ayo Ruah, dia berbeda. Enggak, gue gak mau cabut. Apa-apaan ini? Kalian aja sendiri. Pergilah. Anggap ini pelajaran yang berharga untuk menjadikanmu lebih baik lagi. Gak bisa. Enak aja main ngusir gue. Apa lo gak ingat apa yang udah kita lakuin di dalam hutan? Bahkan bulu halus lo aja masih menempel di telapak tangan. Terima kasih. Lupakan kejadian di hutan. Oh, jadi gitu. Habis manis sepah dibuang. Gue pikir lo beda. Ternyata gue salah. Gue kecewa sama lo. Ayam pun berkokok. Ruah, anakku. Maafin ibu. Ibu, bapak. Seketika orang tua datang bersama warga kampung memeluk Ruah. Kamu tidak apa-apa, nak. Ruah, baik-baik aja, ucap Ruah sembari menatap padepokan. Maafkan bapak, nak. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini. Iya, pak. Ayo. Tempat sesat, tempat terkutuk. Rasakan azab, ucap warga menyaksikan kobaran api di padepokan. Ya, Ruah pun meninggalkan tempat terkutuk itu. Lalu, saat Komploh dan Trah juga hendak meninggalkan tempat itu, jika kalian hanya bisa melangkah, namun tidak mau berubah, sia-sia. Dan jika kalian menganggap tempat ini sesat, tapi kalian tidak mau bertobat, percuma. Jadilah lebih baik, jangan jadi orang munafik. Jadilah manusia bermartabat, jangan jadi manusia yang menyalahi kodrat.
Seketika, Trah dan Komploh menoleh dan melihat Rejep sedang berdiri tepat di depan pintu padepokan dengan background api yang masih berkobar membakar padepokan. "Terima kasih, Jep," ucap Komploh, dan Trah tersenyum, melambaikan tangan, dan meninggalkan padepokan. Ending.